Malam itu, cahaya bulan menerobos masuk melalui celah dinding bambu surau, menyatu dengan cahaya lampu teplok yang temaram. Aku sudah bisa duduk bersila dengan nyaman. Kakiku yang dulu kaku kini telah pulih sepenuhnya. Rasa sakit fisikku hilang, namun rasa haus di jiwaku justru semakin menjadi-jadi. Aku berusaha untuk mengingat masa laluku yang belum juga aku ingat. Setiap malam, aku melihat rutinitas indah antara guru dan murid ini. Abah duduk menghadap Ais, membuka kitab kuning yang kertasnya sudah berwarna coklat tua termakan usia. Mereka berdiskusi dengan bahasa yang dalam dan penuh adab. Aku memberanikan diri mendekat, menggeser dudukku sedikit lebih maju. "Abah," panggilku pelan. "Boleh saya mendengarkan apa yang Abah sampaikan dengan Ais? Selama ini saya hanya melihat gerakan sholat, tapi saya merasa kosong karena belum mengenal siapa yang saya sembah." Abah menutup kitabnya sejenak, menatapku dengan senyum teduh. Ais pun menggeser duduknya, memberiku ruang. Boleh, Nduk. Tentu saja boleh. Justru itu yang paling utama. Awaluddin ma'rifatullah. Awal mula beragama adalah mengenal Allah. Bagaimana kita bisa mencintai dan berserah diri, tawakal, kalau kita tidak kenal zat yang kita pasrahi? Abah memperbaiki posisi duduknya, menatap kami berdua, dan mungkin Brio yang duduk diam menyimak di atas rehal Al-Quran. Malam ini kita bahas Aqidatul Awam tentang sifat-sifat Allah. Ini pondasi tauhid. Kita wajib meyakini bahwa Allah memiliki sifat kesempurnaan yang tidak terbatas. Namun, ulama membaginya menjadi 20 sifat wajib yang harus kita ketahui, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Aku menyimak dengan saksama, merekam setiap kata Abah layaknya sedang rapat direksi, namun kali ini tentang hal yang jauh lebih agung. Sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada zat Allah. Akal sehat tidak akan membenarkan jika sifat ini tidak ada padanya. 20 sifat itu dibagi menjadi 4 kategori, Nduk, Le. Lanjut Abah sambil mengangkat 4 jari. Sifat nafsiyah, sifat yang berhubungan dengan zatnya semata, yaitu wujud, ada. Sifat salbiyah, sifat yang menolak segala sifat kekurangan yang tidak layak bagi Allah. Ada 5, qidam, terdahulu atau tanpa permulaan, baqa, kekal, mukhalafatu lil hawadithi, berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, dan wahdaniyat, esa, tunggal. 3. Sifat ma'ani, sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Ada 7, kudrat, kuasa, iradat, berkehendak, ilmu, mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berfirman. 4. Sifat ma'nawiyah, keadaan Allah yang menyandang sifat ma'ani tadi, yaitu kaunuhu qadiran, keadaannya yang berkuasa, muridan, yang berkehendak, dan seterusnya hingga kaunuhu mutakalliman, yang berfirman. 2. Sifat mustahil bagi Allah. Kebalikannya adalah sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Kalau Allah punya sifat ini, maka Dia bukan Tuhan. Allah mustahil adam, tiada, mustahil huduth, baru ada permulaan, mustahil fana, rusak, binasa, mustahil mumatsalatu lil hawadithi, sama dengan makhluk, mustahil ta'addud, berbilang lebih dari 1, mustahil ajuzun, lemah, dan seterusnya. Lawan dari 20 sifat wajib tadi. 3. Sifat jaiz bagi Allah. Dan yang terakhir, sifat jaiz, hanya ada 1. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya, Allah berwenang untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Abah menatapku lekat. Allah bebas menciptakan Sheila jadi orang kaya atau orang desa. Allah bebas menyelamatkan Sheila dari jurang atau membiarkannya wafat. Itu hak prerogatif Allah.
Tidak ada yang bisa memaksanya. Dalil akli, logika, dan dalil nakli, Al-Quran. Tapi Abah, potongku kritis, kebiasaan lamaku sebagai orang yang rasional muncul. Bagaimana kita membuktikan itu semua? Apa buktinya Allah itu wujud, ada, dan kidam terdahulu? Abah tersenyum, menyukai pertanyaan itu. Bagus, kita pakai dalil akli, akal dulu. Lihat gubuk ini, Nduk. Mungkinkah gubuk ini jadi sendiri tanpa ada yang membangun? Tidak mungkin, Wah. Begitu juga alam semesta ini. Adanya alam, baharu, sesuatu yang baru, adalah bukti adanya Sang Pencipta, muhdits. Jika alam ini ada, pasti ada yang mengadakannya. Dan yang mengadakan, pencipta, pasti lebih dulu ada daripada yang diciptakan. Itulah bukti sifat wujud dan kidam. Secara logika, jika Tuhan itu sama dengan makhluk, rusak, butuh tempat, lemah, maka dia bukan Tuhan. Jika Tuhan lebih dari satu, wahdaniyat, maka alam semesta akan hancur karena perebutan kekuasaan antar Tuhan. Maka secara akal, Tuhan haruslah esa dan berbeda dengan makhluk. Lalu, apa dalil naklinya, Bah? Abah membuka Al-Quran dan membacakan ayat dengan fasih. Untuk sifat wujud dan kuasanya, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah 20. Untuk sifat berbeda dengan makhluk, mukhalafatu lil hawadithi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Asy-Syura 11. Dan untuk keesaannya, wahdaniyat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Al-Ikhlas 1-2. Abah menutup penjelasannya dengan suara yang merendah, menatap mataku dalam-dalam. Nduk Sheila, kamu jatuh ke jurang, hilang ingatan, lalu bertemu Abah di sini. Itu adalah bukti sifat iradat, kehendak, dan kuasa Allah. Secara akal, mobil hancur itu harusnya membunuhmu. Tapi Allah punya sifat jaiz, Dia berkehendak menghidupkanmu. Kenapa? Karena Allah Al-Alim, Maha mengetahui bahwa jiwamu butuh jeda untuk mengenalnya sebelum kembali ke dunia nyatamu. Hatiku bergetar hebat. Penjelasan Abah tentang tauhid ini bukan sekedar teori, tapi jawaban atas segala kekacauan hidupku. Ternyata, hidupku adalah manifestasi dari sifat-sifat Allah yang sedang bekerja. Aku menangis bukan karena sedih, tapi karena merasa kecil di hadapan Zat yang Maha Wujud dan Maha Baka. Terima kasih Abah, bisikku. Sekarang saya paham, saya tidak sendiri. Ada Allah yang qiyamuhu binafsihi yang mengurus hidup saya.